Baik, selamat pagi semua. Kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Asinti Ayu Wilasita. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Nah, pada kali ini saya akan membuat video terkait dengan pembahasan kasus case based learning yang kemarin sudah dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa, yakni kertas kerja utang, gitu ya. Nah, kertas kerja utang ini itu ada kaitannya dengan siklus pembelian dan pengeluaran kas. Kalau di ranah soal yang saya berikan kemarin, itu adalah untuk pembelian persediaan barang dagang. Oke, kita akan masuk ke soalnya. Jadi, untuk yang hari ini saya akan membahas bagaimana mengerjakan kertas kerja itu sampai ke jurnal koreksinya. Gitu ya. Kita akan menyelesaikan satu kertas kerja terkait dengan utang atau pembelian persediaan. Jadi soalnya masih sama seperti kemarin, kita menggunakan KAP Esmeralda dan rekan untuk mengaudit PT Tunas Unggul Sejahtera sebagai klien kita. Nah, yang kita audit adalah laporan keuangan per 31 Desember 2024. Di sini Anda bertugas sebagai staf audit junior, di mana tim auditnya terdiri dari Ibu Rosalinda sendiri selaku partner, kemudian ada ketua timnya yakni Bapak Fernandes, dan juga staf audit seniornya adalah Gustavo. Jadi di sini sebagai ketua tim, Fernandes sudah menentukan materialitas, baik di tingkat laporan keuangan, tingkat akun, dan juga tingkat jurnal entries. Nah, di sini staf audit senior mempercayakan kepada Anda untuk mengerjakan kertas kerja akun utang. Nah, pada saat kita mengerjakan kertas kerja, maka kita sebelumnya sudah harus tahu dulu terkait dengan kebijakan akuntansi yang digunakan. Ya, jadi setelah kita melakukan interview dengan PT Tunas Unggul Sejahtera, klien kita, nah di situ mereka mengatakan bahwa kebijakan pengakuan pembelian sekaligus utang, karena diasumsikan mereka selalu membeli secara kredit, itu adalah pengakuannya ketika barang sudah diterima oleh bagian gudang, dan setelah itu bagian gudang akan langsung membuatkan laporan penerimaan barang atau LPB. Nah, jadi pengakuannya itu kita sesuaikan dengan tanggal LPB-nya. Nah, dari dokumen LPB yang dibuat oleh bagian gudang, kemudian salinannya akan dikirimkan ke bagian keuangan. Jadi nanti untuk dasar membayar kepada supplier, sekaligus juga cross-check nanti pada saat tagihan dari supplier itu sudah datang, gitu ya. Dan juga salinan kedua akan dikirimkan ke bagian akuntansi untuk dilakukan pencatatan atas utang. Karena kebijakannya adalah semua pembelian persediaan itu secara kredit. Oke, pada tanggal 4 Februari informasi kedua, Anda sudah menerima buku besar pembantu utang. Di sini buku besar pembantu utangnya sebagai berikut. Ya, totalnya adalah 9.962.509.500. Angka ini kita cross-check-kan ke neraca saldo. Nah, di dokumen LK dan neraca saldo, di sisi kewajiban ada utang dagang sebesar 9.962.509.500. Nah, angka ini sudah cocok dengan buku besar pembantu utang. Ya, tapi nanti kalau misalnya pada saat kalian mengaudit dan antara buku besar utang serta neraca saldonya nggak tie up atau tidak cocok, maka kita bisa menanyakan kembali kepada manajemen mengapa angkanya nggak cocok. Gitu ya. Jadi dikembalikan saja buku besar utangnya. Kita bilang bahwa buku besar pembantu utangnya sepertinya tidak update. Oke, kembali ke soal. Nah, dari situ kita akan mengirimkan surat konfirmasi kepada supplier, gitu ya. Karena masing-masing supplier itu, ya kita di sini tidak ada sampling. Kenapa? Karena keseluruhan dari saldo per masing-masing supplier itu ternyata nilainya di atas materialitas kita. Di mana materialitas kita itu adalah 225 juta. Sedangkan di sini semuanya berada di atas 225 juta, gitu ya.
Oke, untuk semua supplier akhirnya kita kirimkan surat konfirmasi dan ini adalah rekapannya. Ada yang tidak menjawab dan juga ada yang selisih. Sedangkan sisanya sudah sesuai ya, sudah sama. Oke, nah bagi yang selisih kita mintakan berita acara rekonsiliasi untuk mengetahui selisihnya mengapa. Kemudian selain itu kita juga melakukan vouching untuk utang yang tidak memperoleh jawaban konfirmasi dari supplier, gitu ya. Kemudian juga kita melakukan subsequent payment. Nah, kenapa kita melakukan subsequent payment? Sebenarnya untuk utang itu, subsequent payment merupakan salah satu prosedur wajib. Subsequent payment itu adalah pembayaran setelah tanggal neraca atau tanggal tutup buku. Karena kita laporan keuangannya per 31 Desember 2024, maka kita akan memeriksa pembayaran utang yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2024. Jadi mulai sekitar bulan Januari Februari itu kita cek. Kenapa kita harus ngecek ini? Karena jangan sampai ada pembayaran utang yang nilainya di atas nilai utang yang tercatat. Gitu ya. Jadi bisa kalian bayangkan misalnya yang tercatat 500 juta utangnya, tapi pembayaran setelah tanggal neraca itu ternyata 600 juta. Jadi nanti saldo utangnya itu bisa berada di sisi debit. Padahal kalau utang usaha itu adalah saldo normalnya ada di sisi kredit. Seperti itu. Nah, ini ada kemungkinan bahwa klien itu tidak mencatat utangnya sebagaimana mestinya gitu ya. Kenapa? Karena mereka ada keinginan untuk memperkecil beban gitu untuk meningkatkan labanya sehingga utangnya juga ikut dikecilkan. Nah, itulah kenapa kita harus memeriksa subsequent payment atau pembayaran setelah tanggal neraca. Oke ya, di sini ada semua subsequent payment-nya. Oke, kita mulai untuk mengerjakan kertas kerja. Kertas kerjanya kita mulai dengan mengisi ini dulu ya. Kita mengisi identitasnya. Sebentar. Oke. Nah, di sini kertas kerjanya kita isi dulu apa saja yang kita kerjakan. Kita akan mengisi terkait dengan ini ya, saya gedein aja. Nah, oke, di sini kita mengisi identitasnya dulu. Esmeralda dan rekan adalah nama KAP-nya. Kemudian nama perusahaannya. Nama perusahaannya adalah PT Tunas Unggul Sejahtera. Lalu kertas kerjanya kita buat lead schedule, akun utang usaha. Tahun bukunya adalah kita mengaudit 31 Desember 2024, year end audit ya. Kemudian jangan lupa materialitasnya kita menggunakan data yang ada di soal. Ya, jadi ini kita copy. Lalu kita paste di sini. Oke. Kemudian kita masuk lagi materialitasnya di tingkat akun. Lalu kita masukkan lagi materialitas di tingkat journal entries. Oke, ini ya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita isikan siapa yang membuat, karena anggapannya ini saya, maka saya tuliskan inisialnya CYN. Kemudian karena kita baru menerima buku besar pembantu utangnya di tanggal 4 Februari, maka anggapannya adalah kita mengerjakannya di 5 Februari. Lalu, review by-nya kita isikan saja. Kalau misalnya di kenyataan gitu ya, yang mengisi adalah yang mereview, tetapi karena ini simulasi, kita isi saja dengan nama senior kita, yaitu adalah Gustavo dan juga Fernandes. Jadi karena ini hierarkinya dari yang paling rendah dulu, staff junior, maka selanjutnya adalah staff senior. Anggapannya sekitar 20 hari setelah kita mengerjakan. Lalu selanjutnya Fernandes, ya, anggapannya mungkin sekitar tanggal 1 Maret gitu.
Nah, seperti ini, gitu ya. Oke, lanjut. Kalau utang usaha, maka kita mengisi tabelnya ini bagaimana? Kita lihat dari neraca saldo. Di sini utang usaha cuma ada utang dagang aja. Jadi tinggal kita copy aja di sini utang dagang. Lalu unadjusted atau saldo bukunya, saldo buku klien, kita langsung masukkan saja. Ini kita copy. Lalu kita masukkan seperti ini, gitu ya. Nah, ini udah ngeling ya, jadi udah ngerumus antara unadjusted sama kita tambah dengan jurnal koreksi, gitu. Yang lainnya saya hapus. Nah, gini ya. Nah, ini. Terus saldo auditednya kita masukkan yang di neraca saldo. Tuh, sini. Ini ya, kita masukkan yang per 31 Desember 2023 tahun lalunya, kita masukkan di sini. Oke, kemudian differences-nya adalah tahun ini dikurangi sama tahun lalu. Seperti ini. Kemudian untuk persentase tinggal kenaikan atau penurunannya kita bagi dengan saldo tahun lalu. Ini ya. Mungkin bisa kita tambahkan nolnya. Sorry. Nah, seperti ini. Ini. Oke ya, ternyata terjadi penurunan sebesar 24 juta gitu ya. Oke, kemudian untuk nature kita masukkan di sini utang dagang. Nature itu adalah penjelasan terkait dengan akun yang sedang kita audit. Utang dagang adalah potensi arus kas keluar ya, karena ada pembayaran keluar atas pembelian barang dagang kepada supplier. Ini. Nah, prosedurnya kita cek tadi, tadi kan yang kita lakukan itu adalah memahami kebijakan pengakuan pembelian. Kemudian karena kita sudah menerima buku besar pembantu utang, maka kita tuliskan di sini adalah meminta buku besar pembantu utang usaha. Kemudian yang kedua, kita tadi ada mengirimkan surat konfirmasi kepada supplier ya. Lalu yang ketiga, kita meminta berita acara rekonsiliasi untuk saldo utang usaha yang selisih dengan hasil jawaban konfirmasi. Seperti itu. Kita tambahkan row-nya. Salah. Ini ya. Lalu yang keempat, setelah itu kita melakukan vouching dokumen pembelian berupa tagihan dari supplier dan juga LPB seperti itu. Lalu kita juga melakukan yang namanya apa tadi? Subsequent payment. Ya, melakukan pemeriksaan untuk subsequent payment atau pembayaran setelah tanggal neraca. Nah, itu beberapa prosedur yang akan kita lakukan ya. Oke, untuk finding dan conclusion-nya nanti akan kita isi sembari kita mengisi kertas kerja G2 dan G3. Seperti itu, ini kurang lebihnya sudah seperti ini. Kita bisa masuk ke G2, di mana di sini adalah terkait kita rekap hasil konfirmasi dari utang usaha gitu ya. Di G2 ini kita tuliskan saja. Kita samakan aja sama yang tadi. Di kertas kerja ini kita copy aja ya. Maklum agak males. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal copy saja dari soal gitu ya. Dari soal kan sudah dijelaskan
terkait dengan apa namanya, berapa ya yang sudah direkap, ada di soal semua, tinggal kita copy aja. Mungkin bisa nggak ya kalau kita copy semua kayak gini? Kita coba ya. Tidak bisa. Oke, kita copy satu persatu. Kalau begitu, dealer Bridgestone, saldonya adalah 550 juta. Lalu ini tidak menjawab, kita tulis tidak menjawab konfirmasi. Lalu ada supplier download, saldonya adalah 850, cocok. Lalu GT Radial, supplier. Mana? Supplier rajin. Dan 600. Untuk selisihnya ini nanti akan kita cek di berita acara rekonsiliasi ya. Supplier C1, PT Karet A, $900 dan 1 miliar. PT Baja Hitam 1,2, sama 1,5. Oke. Terus supplier Evo 1 miliar. Lalu PT Segar 750 juta. Supplier Rama 51. $509.500. PT Asa 1,3. Begini ya, tidak menjawab.
Oke, dari sini maka kita mintakan berita acaranya, berita acara rekonsiliasi ya. Oke, berita acara rekonsiliasi untuk YG distributor, selisihnya 200 juta. Dari rekap tagihan yang dilampirkan bersamaan dengan jawaban konfirmasi dari supplier, ada pembelian tanggal 1 Desember 2024 dengan nominal yang sama. Setelah dikonfirmasi, hal tersebut disebabkan adanya pergantian staf akuntan dan pegawai tersebut belum memahami sistem secara baik. Kalau begitu karena belum tercatat, maka kita perlu mencatatnya ya. Karena dia selisihnya 200 juta, ada transaksi yang belum tercatat. Ada transaksi bulan Desember 2024 yang belum tercatat. Begini. Maka di sini kita tuliskan pertemuan nomor 1 terdapat pembelian kepada apa tadi? Sebentar, ke UIG distributor ya. Distributor pada bulan Desember yang belum dicatat. Maka jurnal koreksinya adalah JK 01G.2. Pencatatan pembelian berarti adalah persediaan pada utang usaha sebesar 200 juta. Seperti ini ya. Oke, di sini kita tuliskan jurnal koreksi belum dicatatnya utang kepada YGDIS. Seperti ini. Begitu ya caranya kita mengusulkan jurnal koreksi. Oke, habis itu supplier C1 kita cek lagi. Mengapa selisihnya ada 250 juta? Dikarenakan dokumen yang diinput merupakan dokumen untuk transaksi 25 Desember 2024 dan dicatat kembali pada hari berikutnya. Kita cek. Punyanya C1. Kita find C1. Oke ya, di sini. Nah, supplier C1 ada di tanggal, ternyata ini nomor buktinya sama ya, tapi dicatat 2 kali 250 sehingga harus kita buang atau kita hapus karena si C1 itu mengatakan cuma 400 aja jutanya, 400 juta aja utangnya, jangan banyak-banyak gitu ya. Ternyata ada pencatatan ganda. Begini, lalu karena kita hapus, berarti tinggal dibalik aja ya. Terdapat pencatatan ganda atas pembelian persediaan kepada supplier C1 bulan Desember. Nah, maka jurnal koreksinya JK 02 G2. Kalau kita mencatat belum dicatat ya, berarti kan utang usahanya memang begini. Kalau sudah dia double, maka kita harus hapus. Tinggal kita balik aja utang usaha pada persediaan. Ya, di sini kita hapus 250 juta. Gini ya.
Oke, terus kita berikan keterangan jurnal koreksi atas pencatatan ganda utang usaha. Oke, seperti itu. Oke, kemudian yang soal selanjutnya, PT Karet A, kenapa ini dia ada selisih? Kita cek di soal. Karet A selisihnya 100 juta, karena ada miskom transaksi pembelian tanggal 27 Desember harusnya 500 juta. Emang dia PT Karet A tanggal 27 Desember, oh dia nyatetnya 400, padahal harusnya adalah 500 juta. Kalau begitu ada salah input ya. Ada salah input nominal pembelian persediaan seharusnya 500 juta. Nah, begini. Berarti kita buatkan jurnal koreksinya. Terdapat salah input nominal transaksi pembelian persediaan pada PT siapa tadi? Karet A ya. Karet A seharusnya senilai 500 juta, tapi dicatat 400 juta. Ini JK03 G2 karena harusnya 500 juta tapi dicatat 400 juta, maka harus ditambahkan. Berarti kita menggunakan yang ini, jurnalnya menambah ya, menambah sebesar 100 juta. Karena selisihnya kan 100 juta. Ini ya. Kok beda fontnya? Kita sesuaikan. Nah, gini ya. Oke. Jurnal koreksi atas salah input nominal pembelian persediaan pada PT Karet A. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita cek lagi soal selanjutnya, PT Baja Hitam selisihnya 300 juta. Karena supplier telah mengirimkan barang tanggal 30 Desember, tapi baru diterima klien tanggal 2 Januari 2025. Hal ini dibuktikan dengan LPB-nya yang ditandatangani petugas gudang pada tanggal 2 Januari 2025. Berarti karena tadi di informasi nomor 1, kita tahu bahwa yang dijadikan patokan itu adalah tanggal di dokumen LPB, itu baru diakui pembelian. Maka kalau dari sini sebenarnya tidak perlu kita koreksi. Kenapa? Karena pengakuan utangnya itu harusnya memang di 2 Januari 2025. Tetapi supplier bilang mereka sudah mengirimkan di tanggal 30 Desember. Hanya perbedaan pengakuan saja. Ya, kalau begitu kita akan tuliskan di sini selisih 300 juta itu karena adanya persediaan dalam perjalanan ya atau inventory in transit. Persediaan dalam perjalanan yang di mana barang baru diterima 2 Januari 2025. Gini ya. Oke, seperti itu. Berarti kalau seperti itu tidak perlu kita koreksi. Paham ya sampai sini? Sebentar, kurang rapi. Nah, gini. Begitu ya. Oke, kalau begitu tidak ada yang perlu kita koreksi. Ini saya hapus. Delete. Nah, atas prosedur ini selisih hasil konfirmasi sudah tervalidasi. Nah, begini ya. Oke, oh ya, audit objektifnya adalah untuk memeriksa selisih hasil
Jawaban mengkonfirmasi dengan saldo utang milik klien per 31 Desember 2024. Nah, seperti ini ya. Oke, G2 saya rasa sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal mengisi yang tidak menjawab konfirmasi ya. Nah, di G3.1 itu adalah kita melakukan meringkas hasil dari primary prosedur sama alternative prosedur. Di sini primary atau prosedur utamanya adalah subsequent payment, sedangkan alternative prosedurnya itu adalah konfirmasi dan vouching invoice. Nah, sebelum kita mengisi G3.1, kita harus mengisi dulu G3.2. Kenapa? Karena di sini, sorry ini salah ya, ini harusnya adalah dari G.1. Nah, karena di sini apa? Di sini ada kita mengacunya pada G.3.2 gitu ya. Jadi di G.3.2 ini harus kita isi dulu. Di sini kita akan mengisi terkait dengan siapa saja yang sudah melakukan pembayaran, perusahaan ini sudah melakukan pembayaran setelah tanggal neraca itu kepada supplier siapa, dan juga kalau misalnya tidak ada subsequent payment-nya, maka kita alternatif prosedurnya adalah vouching invoice dari supplier. Seperti itu, gitu ya. Kita isi dulu terkait dengan identitas yang membuat kertas kerja, kita tinggal copy aja di sini dan paste. Nah, sini ya. Oke, kita cek, kita isi dulu yang subsequent payment ya. Jadi kita lihat di soal, karena subsequent payment itu adalah yang prosedur wajib. Di sini ada pembayaran kepada JT Radial Distributor. Kebetulan JT Radial tadi itu juga tidak menjawab konfirmasi ya, sehingga kita melihat ternyata ada pembayaran. Nah, di JT Radial Distributor ini berarti kita tinggal masukkan aja JT Radial Distributor. Invoice number-nya, nomor buktinya FGD 3851, FGD 38/51, tanggalnya 6 Januari 2025. Ya. Lalu amount-nya atau nominalnya adalah 300 juta. Oke, terus pembayaran kedua, ternyata juga ada pembayaran keduanya, yaitu FGD 6110. Kita tinggal copy saja, tanggalnya 8 Januari. Nah, kemudian nominalnya 430. Nah, nolnya kurang. Oke, ini tinggal kita sum aja. Nah, ternyata 730 juta. Kita cek di soal tadi yang ini ternyata berapa? 550 juta loh. Ternyata lebih banyak pembayaran ya. Nah, itu seperti itu. Nanti coba kita cek. Kalau invoice-nya kita coba dicek di soal. Kita invoice vouching di informasi nomor 4. Nah, untuk utang yang belum memperoleh jawaban konfirmasi dari supplier, Anda melakukan pengecekan terhadap dokumen tagihan dari supplier yang belum dibayarkan oleh klien. Dari hasil vouching, diketahui bahwa terjadi salah input nominal utang oleh klien, di mana JT Radial Distributor dengan nomor bukti FDG 6110 tanggal 25 Desember itu harusnya 430 juta. Sedangkan kita cek di buku besar pembantu utang. JT Radial ya. Oke, ternyata dia nulisnya 340 juta. Ternyata di sini harusnya 430 juta. Oke, 3 sama 4-nya kebalik ya.
Padahal tadi JT radial itu, ya dia juga tidak menjawab ya, harusnya 640 juta, bukan 550, tapi JT radial 640 juta, tapi yang dibayarkan 730. Kalau begitu, sekalian aja kita vouching gitu ya, setelah kita cek juga di vouchingannya, ternyata juga ada perbedaan ya. Seperti ini invoice-nya, tanggalnya 15 Desember sama sebentar ini tak kopas 15-25. Ini juga tanggal buku besarnya 25 Desember 24, sorry ya, karena ini adalah kita vouching ya. Di sini harusnya ternyata 300 sama 430.000, 300 sama 430 juta. Ini bisa seperti ini 730 ya. Nah, untuk yang ini bisa kita merah-merahin, menunjukkan bahwa ada kesalahan yang ditemukan. Nah, di sini kita tambahkan insert above. Nah, insert lagi above. Nah, di sini findings ya. Kita tuliskan, warnanya jangan merah dong. Warnanya reset. Oke ya. Nomor 4, terdapat kesalahan input nominal utang pada atas pembelian persediaan kepada JT Radial Distributor ya. Oke, di sini berarti karena dia tadi nyatatnya 340.000 tapi harusnya 430.000, maka kita tambahkan. Kalau kita tambahkan adalah persediaan pada utang usaha sebesar, selisihnya ya 340 menjadi 430, berarti nambah 90 juta. Kebalik. Sini sama di sini. Ya. Sebentar. Nambah. Oke, gini. Di sini kita berikan keterangan jurnal koreksi atas salah catat nilai utang pada JT Radial Distributor seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, dari situ kemudian kita tambahkan untuk yang lain-lain, kita masukkan dari soal yang vouching sama yang subsequent payment. Kita mulai dari yang subsequent payment dulu ya. Supplier rajin dia membayar untuk yang 40/12 tanggal 13 Januari 2025, nilainya sebesar 230 juta. Nah, begini. Lalu PT Karet A ini, lalu nominalnya 500 juta 14 Januari ya. Salah. 14 Januari 2025 400 juta.
seperti ini. Lalu ada lagi supplier Rama, ada 2 ya langsung, dia langsung sekali bayar 2 invoice langsung. Supplier Rama di sini tanggal 22 Januari. Kita lihat 400 juta kalau yang Rama. Yang Rama di 200 juta. Berapa tadi? Maaf, 400 juta ya. 150 sama 250. Sudah dilunasi ya, berarti dua-duanya 150 juta. Kebanyakan nol. Sama 250 juta. Oke, ini tinggal kita sum aja. Oke. Kemudian PT Asa 500 juta. PT Asa oke, tanggal 24 Januari. Ini ya. Oke, kemudian yang tadi belum jawab konfirmasi tadi ada Bridgestone sama JT Radial tadi udah ya, Bridgestone sama Asa. Oke, kita cek ya, Bridgestone berarti di sini kita tambahkan PT dealer Bridgestone. Kalau ini berarti kita cek dari buku besar pembantu utang. 550 juta ada 2 ya. Ini berarti tanggalnya invoice numbernya adalah ini, lalu tanggalnya adalah ini, begini nominalnya kita cek 250 sama 300. Nah, karena di soal tadi tidak dipermasalahkan ya, yang dipermasalahkan hanya punyanya JT Radial saja, tapi angka yang lain sudah transaksi yang lain sudah sesuai, sehingga tidak perlu kita koreksi. Kemudian tadi PT Asa ya. PT Asa tadi udah ada, tinggal kita tambahkan aja di sini. PT Asa tadi sudah ada pembayaran, lalu PT Asa paling bawah 1,3 tadi. Di sini ada 2926 sama sekian. 25 sama 26 sama 29. 26 Desember 24 sama 29 Desember 24. Nominalnya 500 dan 800. 500 juta dan 800 juta. Nah, ini ya 500 jutanya sudah dibayarkan, yang tanggal 26 tinggal sisa 800 juta. Tapi karena kita ngeceknya per 2024, maka yang 2024 tetap harus kita periksa. Seperti itu, gitu ya. Maka dari G31, G32, maka bisa kita isi yang G31. Kita ngambilnya langsung aja di sini. Kita langsung kopas aja dari sini. JT Radial, kemudian ada tadi supplier rajin, terus tadi ada karet A, lalu ada lagi supplier Rama, lalu ada lagi PT Asa, ada lagi, tinggal kita link aja.
amount per booknya dari G2 ya, sorry. G2 tadi di sini GT radial 640. Ini saya edit ya, G2. Kemudian supplier rajin 450 juta. PT Karet A 900. Supplier Rama 512509 500 asal 1,3, terus Bridgestone 450 gini ya. Maka kita cek subsequent payment-nya. Ini totalnya langsung kita masukkan di total subsequent payment. Lalu supplier rajin 230 juta. Lalu karet A 400 juta. Lalu supplier Rama 400 juta. PT Asa 500 juta. Bridgestone 0 ya, tidak ada pembayaran. Lalu per amount confirmation di G2, GT radial tidak menjawab. Ini ya, 0, 0. Terus supplier rajin menjawab, udah cocok. Terus karet A 1 miliar, sorry. Supplier Rama tidak menjawab. Menjawab ya. Lalu PT Asa tidak menjawab. Lalu Bridgestone tidak menjawab. Ini ya. Total invoice-nya tinggal kita masukkan saja vouch invoice. Di sini yang kita invoice 730 juta. Terus di sini tidak ada 0. Lalu karet A juga tidak ada. Supplier Rama tidak ada yang kita vouching karena sudah menjawab. PT Asa 1,3 udah cocok. Bridgestone ini ya. Oke. Nah, dari sini kelihatan di sini ada satu yang ini 730 tadi sudah kita koreksi. Kemudian di sini sudah kita koreksi di G2 tadi, yang lainnya sudah cocok ya. Oke, kalau begitu ini objektifnya untuk merekap hasil subsequent payment, vouching invoice, dan membandingkan dengan saldo buku klien. Ini ya. Lalu findingnya adalah sudah dilakukan koreksi pada kertas kerja G.2 dan G.3.2. Begini ya. Conclusion atas prosedur ini sudah dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan. Nah, oke, seperti itu. Kemudian nanti tinggal kita masukkan saja, kita pindahkan seluruh findingnya ke G1. Ini saya insert yang agak banyak karena findingnya tadi ada 4 ya. Tinggal kita pindahkan saja yang ada di G2 dulu. Di G2 ini kita pindahkan all.
Ini tinggal kita copy paste saja seperti ini ya. Lalu sama yang di G.3.2 seperti ini. Nah, ini kita pindahkan aja. Terus selesai. Oke, terus kita masukkan di sini dong. Jangan lupa JK01 G2. Di sini utang dagangnya coba kita lihat, dia sisinya kredit ya, berarti minus 200 juta. Seperti itu. Nih, saya tambahkan insert. Oke. Lalu JK02 G2 kita cek. Dia ada di sisi kredit. Maka di sisi debit. Maka tidak perlu kita minus. Begitu. Lalu JK03 G2 utang dagangnya ternyata di sisi kredit ya, berarti bertambah begini. Lalu JK04 G32 kita cek, dia juga bertambah, berarti minus 90 juta. Oke, kalau begitu ini tinggal kita benerin aja sum. Nah, seperti ini ya. Jadi harusnya nominalnya adalah 10.102.509.500. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadinya ada kenaikan. Jadi yang sebelumnya turun menjadi naik sebesar 115 juta. Jadi ada kenaikan 1% ya. Nah, kemudian conclusionnya jangan lupa, atas akun utang usaha telah diyakini kewajarannya. Nah, seperti ini. Begitu ya teman-teman. Nah, itu saja dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan untuk lead schedule utang usaha dan kertas kerja utang usaha, boleh silakan komen di kolom komentar YouTube. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.